Apa yang sedang terjadi? Tanda seru. Ke Wenjing sangat terkejut saat ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa alam semesta terlalu luas dan misterius. Itu membuatnya terlihat seperti katak di dasar sumur, bahkan tanpa mengetahui apa yang terjadi. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Putri Wenxing tercengang saat ini. Putri Wenxing dengan lembut menutupi bibir sandal lebarnya, tidak dapat mempercayai semua yang ada di depannya. Karena sosok yang berdiri di depan kayu itu masih kayu. 2 hari berangin. Ini luar biasa. Kedua Feng Tianxing ini persis sama, dan bahkan Putri Wenxing, yang adalah istrinya, tidak dapat melihat perbedaannya. Jika kedua sosok itu bergerak sebentar dan kemudian mendarat, dia pasti tidak akan bisa membedakan mana kayu yang semula melintasi alam semesta di Aula Jenderal, dan mana yang merupakan kayu dari jauh. Salah. Tubuh Putri Wenxing tiba-tiba bergetar, keduanya tampak seperti kayu asli. Tetapi penemuan ini membuat Putri Wenxing semakin tercengang, bahkan bagi dua orang tahu yang persis sama, dan keduanya adalah sosok suaminya. Dia hanya merasa tidak dapat diprediksi, dan dia tidak dapat memahaminya lebih dan lebih. Anda tahu, mereka melihat sosok kakek kedua sebelumnya, tetapi mereka juga bisa dengan jelas merasakan bahwa itu hanyalah hantu, seperti sepotong kayu yang akan melihat masa depan sebelumnya, dan yang mereka lihat hanyalah masa depan. Namun, kedua Qin Yichen saat ini tampaknya persis sama, dan mereka ada di depan mereka. Hanya leluhur kedua Kaisar Ke dan dua tetua umat manusia yang gemetar dan berseru pada saat ini, tubuh masa depan. Ini adalah tubuh masa depan Tianxing. Dia benar-benar memadatkan tubuh masa depannya. Saya melihat dua Qin Yichen saling berhadapan, mata mereka saling berhadapan. Dari keheranan awal, mereka secara bertahap menjadi terpana. Pada akhirnya, kedua Qin Yichen tersenyum lega, dan perubahan dalam ekspresi mereka persis sama. Bahkan Putri Wenxing melihat sosoknya muncul di sebelah Mumu. Bibir Zheng Yin terbuka lebar, dia tercengang. Jelas ekspresinya persis sama dengan dia sekarang. Tidak hanya itu, bahkan jika leluhur kedua Kaisar Ke sudah sangat terkejut, Qin Yichen tampaknya memiliki kekuatan cadangan. Waktu dan ruang terombang-ambing lagi, dan sosok kurus lainnya muncul di sisi kiri kedua Qin Yichen. Hanya saja sosok ramping itu baru saja kabur, mencoba melangkah maju, tetapi melihat ruang dan waktu runtuh, membuat dua Qin Yichen tidak stabil untuk berdiri. Langit berbintang hancur, dan tampaknya ketiga sosok itu akan ditelan. Tidak bagus. 3 lapisan waktu dan ruang ditumpangkan, dan ada terlalu banyak variabel yang dipadatkan. Kedua Qin Yichen bergumam bersama, dan kemudian melambaikan lengan baju mereka. Sosok kabur itu berangsur-angsur menghilang, waktu dan ruang kembali normal, dan Qin Yichen memandang diri yang lain lagi. Tiba-tiba sudut mulutnya sedikit terangkat dan tersenyum. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Qin Yichen di depan Qin Yichen perlahan menghilang, dan dunia tempat Qin Yichen berada, secara bertahap kembali normal dan berubah menjadi istana para jenderal. Semuanya tampak kembali normal. Tapi Qin Yichen perlahan membuka matanya, dan pada saat itu, di matanya, sepertinya ada dunia yang menyebar, waktu dan ruang berkedip. Misteri alam semesta membuat orang berlama-lama. Ini jelas tidak munafik, tetapi Qin Yichen melihat dunia yang sama sekali berbeda di mata waktu dan ruang Qin Yichen. Aliran waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, melewatinya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh, dan dia bisa memata-matai waktu itu. Bahkan melalui aula umum, dia bisa melihat Putri Wenxing terbang ke arahnya, dan kemudian mengobrol. Tetapi pada saat ini, Putri Wenxing dan yang lainnya masih berdiri dengan linglung. Ini hanyalah sudut dari garis pandang di depannya. Ketika Qin Yichen menghadap Wen Tiangwan, puluhan juta pita padat dan tidak teratur, seperti bola benang. Tetapi jika Qin Yichen dengan tenang memilah satu persatu, dia dapat mengalirkan ruang dan waktu garis. Kuasai semuanya. Inilah misteri jalan ruang dan waktu. Tampaknya Wen Tiangwan baru melewati 3 tahun. Tetapi bagi Qin Yichen, dia tidak dapat menilai berapa lama dia telah melakukan perjalanan di alam semesta. Itu terlalu tenggelam. Selain itu, pengetahuannya tentang waktu saat ini sudah melampaui yang lainnya. Perubahan terus-menerus dalam ruang dan waktu di depannya membuat Qin Yichen tampak seperti seorang yang baru lahir. Atau dengan kata lain, dia tampak seperti telah melihat wajah baru dunia ini. Baginya, itu seperti seorang yang baru lahir. Pemandangan Tianhe memang indah, tapi keindahan alam semesta dalam ruang dan waktu memenangkan Tianhe yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen hari ini akhirnya bisa melihat menembus ruang dan waktu dengan matanya mengalir. Kosong, tapi contoh yang paling praktis. Misalnya, seorang pemuda dari ras manusia pergi ke kedai teh untuk memeriksa tangannya. Kebetulan sore itu, seorang wanita cantik juga pergi ke sana. Keduanya saling menarik, dan mereka akhirnya menikah. Cerita yang bagus. Tetapi bagaimana jika pemuda itu pindah ke rumah teh lain sore itu karena sesuatu yang lain? Dia tidak bertemu wanita yang seharusnya memiliki cerita bagus dengannya, dan mungkin istrinya adalah orang lain. Pergantian istri adalah hal yang sangat penting dalam hidupnya bagi pemuda itu.
Tetapi penyimpangannya hanya pemuda itu pergi ke tempat lain pada sore hari. Pergi ke kedai teh hanyalah masalah sepele, dan pemuda itu tidak akan pernah merasa bahwa dia telah kehilangan ikatannya, tetapi lintasan hidupnya benar-benar berubah. Banyak kali, makhluk rela menyebutnya takdir, dan kebetulan itu sama. Namun, Qin Yichen dapat melihat melalui semua ini, dan dia dapat melihat contoh apa dari masa depan pemuda itu setelah setiap kemungkinan. Ini hanyalah contoh sederhana. Ada banyak makhluk di dunia ini, dan setiap makhluk akan menemukan hal-hal besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan terkadang hanya sedikit pemikiran untuk memutuskan pergi ke kedai teh yang lebih elegan dapat mengubah hidupnya. Qin Yichen menyebutnya takdir. Tapi sekarang, Qin Yichen bisa melihat takdir. Dia bisa melihat takdir, dan tentu saja bisa mempengaruhi takdir. Kayu. Pada saat ini, Putri Wenxing tiba, dan bahkan leluhur kedua Kaisar Ke terkejut. Tianxing, di mana tubuh masa depanmu? Tanda seru. Kamu baru saja membimbing tubuh masa depan hingga saat ini. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Saya belum terlalu mahir. Saya baru saja menggabungkan dua ruang dan waktu, membiarkan masa depan saya muncul pada saat ini. Kuat sebagai leluhur kedua Kaisar Ke, matanya bergetar pada saat ini. Ke Tiangxuan menunjuk ke arah Qin Yichen, dan kehilangan suaranya. Itu berlawanan dengan langit. Kamu menentang langit. Mungkin di hari kerja, mengagumi tindakan Qin Yichen di langit, ada pujian di dalamnya. Tetapi kali ini Ke Tiangxuan berkata bahwa itu berlawanan dengan langit, seolah-olah itu benar-benar berlawanan dengan langit. Karena tubuh masa depan Qin Yichen ada di masa depan untuk saat ini. Dengan kata lain, masa depan Qin Yichen seharusnya tidak muncul di masa lalu untuk masa depan. Tapi Qin Yichen menarik masa depan hingga saat ini. Ini tampaknya telah mempengaruhi operasi langit dan bumi. Tubuh masa depan datang selangkah demi selangkah, tetapi itu seperti arus balik, yaitu perlawanan dalam ruang dan waktu yang hancur, dan ia berperang melawan bekerjanya hukum langit dan bumi. Faktanya persis sama, dan pada akhirnya, Qin Yichen berhasil menggabungkan dua ruang dan waktu, membuat tubuh masa depan muncul di masa sekarang. Dia benar-benar melanggar hukum langit dan bumi.